Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kopi Ustaz deh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Wa masalu kalimatin khabisatin kasyajaratin khabisah idtusat min fawqil ardi ma laha min qarar. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat thayyibah seperti pohon yang tumbuh, pohon yang baik, yang akarnya menghujam ke tanah dan cabangnya menjulang ke langit. Lalu dia memberikan buah, setiap buah dia memberikan ada ranting, setiap ranting itu memberikan buah, dan buah itu memberikan manfaat kepada manusia agar kamu bisa mengambil pelajaran. Sambungan kajian yang telah kita bahas beberapa hari yang lalu, bahwa kalimat thayyibah yakni la ilaha illallah, Allah membuat perumpamaan seperti pohon yang kokoh, yang akarnya menghujam ke tanah, kemudian rantingnya menjulang ke langit, memberikan buah yang baik dan memberikan manfaat pada manusia. Akar yang kokoh itu adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau akarnya tidak baik, berarti pohonnya akan roboh. Kita teruskan bahwa bentuk makna la ilaha illallah kemarin telah kita sampaikan berapa buah. Pertama, la khalaqa illallah, tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Yang kedua, la ruziqa, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Yang ketiga, kemarin kita sampaikan la darra wa la naf'a illallah, tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat atau memberikan manfaat kecuali dari Allah SWT.
Di sini bisa kita ambil pengertian bahwa mudarat itu akan datang menimpa kita ketika Allah telah menghendakinya. Seperti dalam surat Al-Hadid ayat 19, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Apa saja bentuk musibah yang terjadi di bumi dan yang menimpa dirimu, itu semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kami merealisasikannya. Jadi bentuk musibah apapun yang menimpa kita dalam bentuk kemudaratan itu telah ditetapkan oleh Allah SWT. Bukan karena gara-gara ini, karena ini dan itu. Gara-gara ini dan itu sebab saja. Yang musibah itu telah ditetapkan akan menimpa kita. Untuk apa? Allah memberikan musibah ujian kepada kita untuk menguji yang tadi kalimat thayyibah, bahwa dia yang mendatangkan mudarat dan dia pula yang mendatangkan manfaat. Jadi tidak ada satupun yang bisa menolak mudarat. Jadi maksud di sini apa, Bu? Masih banyak di antara kita yang beranggapan bahwa memasang jimat atau memasang penangkal setan untuk tidak masuk ke rumah berupa mungkin jimat yang dimintakan ke dukun, atau mungkin kita datang ke kuburan minta manfaat pada orang soleh, berdoa, tidak bisa mendatangkan manfaat. Orang yang sudah meninggal, itu contoh dari tadi, bentuk kalimat thayyibah. Kenapa kita harus membahas ini? Karena rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau la ilaha illallahnya batal, otomatis seluruh Islam yang ke bawah batal. Salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya batal. Kenapa? Akarnya yang sudah rusak. Kalau akar itu sudah rusak, otomatis batangnya akan roboh. Kemudian kita tambah kemarin, la hukma illallah. Tidak ada hukum kecuali hukum yang telah Allah tetapkan. Kemudian la hakima illallah. Tidak ada pengadilan, keputusan kecuali pengadilan Allah. Apa maksudnya? Menerapkan hukum itu sesuai dengan hukum yang telah Allah turunkan. Nah, kemarin kita singgung, disinilah mulai memuncak marahnya kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW ketika menirukan kalimat ini. Kenapa? Karena mereka sudah punya hukum dan aturan dari nenek moyang mereka. Sama jawab ini, awak kan punya tradisi dan adat istiadat. Adat awak itu dirombak, disesuaikan dengan syariat, pasti awak tak terima. Dianggap orang yang membawa aturan itu disebut dengan ekstrim, Islam garis keras, radikal, umpama tradisi baralik saja contohnya. Baralik terutama di Kota Padang
Mungkin hampir semua daerah. Barare itu seakan-akan itulah tujuan hidup yang mati-matian untuk mencarinya. Kalau barare anak dipasang tenda, pakai organ tunggal, acara semalam suntuk. Lalu malam itu di bailo main anak mau tuh main koa, disibukkan dengan minuman. Itu tradisi. Nah, dalam sisi pakaian, anak daro pakai suntiang, pakai anak mau tuh, ya pakai suntiang, sehingga ketika acara beralik itu sendiri tidak mempedulikan orang-orang yang di sekitar tetangganya atau orang yang lalu lalang di jalan akan terganggu. Tidak pedulikan. Pokok kalian harus paham kami lagi beralik, seakan-akan seperti itu bahasanya. Diambillah jalan orang, dibaik musik sekencang-kencangnya, semalam suntuk. Nah, orang yang sebelah rumah mungkin ada yang sakit segala macam, tidak peduli. Itu contoh. Lalu besok hari berpakaian pakaian suntiang, atau perempuan dengan laki-laki dengan pasangannya dipajang di depan, ditonton oleh orang banyak, lalu disalami bermacam-macam bentuk cara mereka. Itu kalau kita ukur dari sisi syariat, kan banyak yang tidak bersesuaian. Contoh lain, ketika pakai suntiang itu, kalau pakai adat di kampung-kampung, itu tidak bisa dibuka ketika datang sholat zuhur umpamanya, disuruh buka. Atau mungkin yang pengantinnya anak pesantren, tidak besok tinggal sholat, nyuka sholat dulu. Itu keluarga dan orang-orang yang lain mengatakan tidak bisa membuka suntiang, itu susah, itu masang susah, lo melihat jamaah saja sholat. Sampai asar pun lewat, tidak bisa dibuka sampai maghrib, angker jamaah. Itu contoh sederhana, ibu, sehingga terlewatlah syariat di masalah adab. Maka tadi kalau dalam Islam, dalam la ilaha illallah, Allah yang lebih ditinggikan, hukumnya yang lebih diterapkan, aturannya yang ditegakkan. Itu dalam tauhid tadi. Baik, kita teruskan, kita tambah bahwa di dalam makna la ilaha illallah, la rabba illallah, tidak ada Rabb kecuali Allah. Rabb kan waktu terjemahkan selama kan Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi Rabb di sini maksudnya tidak ada yang mengatur, Allah lah yang maha mengatur kita. Apa yang diatur? Semua kehidupan kita harus dalam aturan Allah, itu maksudnya. Kalau tidak sesuai dengan aturan Allah, berarti dia melanggar tauhidnya. Kembali kepada aturan Islam. Untuk itulah Nabi diutus. Lalu berikutnya, makna la ilaha illallah, la ma'buda illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Jadi ma'buda itu, kalau dalam Al-Quran surat Az-Zuriyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah, ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Liya'budun itu artinya liwa'ibudun,
liwahid, menyembah itu kepada Allah saja, tidak ada sedikit pun unsur lain yang ikut dalam beribadah, seperti umpamanya ke masjid, sholat berjemaah, ada niat yang terbesit di dalam hati supaya tahu lo orang awak li sholat contohnya. Nah, itu kan kalau dalam bahasa umum kan ria namanya lu. Ria itu kan sifatnya syirik. Syirik itu disertakan yang lain dalam diri kita untuk beribadah, di samping menyembah kepada Allah, terselubung atau memberi dengan niat untuk dipuji, atau mungkin, ya mohon maaf, akan tidak menyebut orang, dia memberikan bantuan ke warga atau ke seorang, atau dicornya jalan dengan tujuan apa? Agar dipilih beliau menjadi anggota dewan, kan ada maksudnya seperti itu. Kalau dalam beribadah terselubung yang lain, itu berarti tidak beribadah kepada Allah, ada sekutunya. Sama juga halnya kita contohkan kemarin, datang di kuburan, katanya beribadah, tapi beribadah itu melalui orang-orang yang sudah meninggal. Berarti ada orang menjadikan Tuhan itu selain Allah, yang mereka menyembahnya lebih pula taatnya kepada Allah. Siapa di antara yang mereka menjadikan Tuhan selain Allah yang mereka sembah? Yang pertama itu para nabi. Nabi saja tidak boleh dijadikan seperti itu. Siapa contohnya? Dalam kaum Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan yang mereka sembah. Nanti kan dihujah Allah itu dalam surah Al-Maidah. Wahai Isa, apakah kamu mengajarkan kepada mereka untuk menyembah kepadamu? Nah, Nabi Isa menjawab, ya Rabb, engkau lebih mengetahui apa yang mereka lakukan dan apa yang aku kerjakan. Sekiranya aku menyuruh mereka untuk menyembah kepadaku, tentu engkau lebih mengetahuinya. Nah, jadi ada orang menjadikan Nabi sebagai Tuhannya, termasuk Nabi Muhammad sendiri pernah menyampaikan seperti ini. Jangan kamu jadikan kuburanku seperti kuburan kaum Nasrani yang menyembah kepada, yang datang pada kuburan mereka, orang-orang soleh mereka, dibangun tinggi-tinggi, dihiasi dengan yang baik. Nabi melarang. Bahkan Nabi sampai menyampaikan ketika Nabi datang di tengah gerombolan para sahabat, lalu para sahabat berdiri menghormati beliau. Beliau cegah, jangan kamu lakukan seperti ini, seperti mana orang-orang Nasrani yang mengagungkan orang-orang mereka. Nabi saja tidak membolehkan seperti itu, memuliakannya. Tapi ada orang menjadikan Nabi itu sebagai sesembahan, bahkan sebagai tandingan. Contoh Bu, kalau kita pelajari Bu, yang sekarang itu yang lagi populer, yang didengung-dengungkan baik di media sosial, adalah selawat Nariyah Bu. Sallallahu ala Nabi. Ada kalimat di situ itu, anta nurun, apa semuanya Bu? Kamu kurang hafal. Engkau adalah cahaya. Kemudian ada kalimat-kalimat di situ, engkaulah yang mendatangkan hujan.
Engkaulah yang memberikan kegembiraan kepada kami. Engkaulah yang mendatangkan kebaikan kepada kami. Ini kalimat yang kita tanpa sadari, ini kalimat kemusyrikan ini. Menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Nah, apakah Nabi mendatangkan manfaat kepada kita? Apakah Nabi mendatangkan mudarat kepada kita? Tidak. Allah SWT. Jadi salawat aliyah itu banyak mengandung unsur kesyirikan. Kalimat-kalimatnya itu terjemahan kecil bu. Betul mudah hafal. Nah, ini membaca teksnya itu, baca lihat terjemahannya. Di situ ada pengagungan, semacam penyembahan kepada Nabi. Jadi kalimat di dalam salawat aliyah itu banyak mengatakan bahwa Nabi lah yang mendatangkan manfaat, dialah mendatangkan rezeki, Nabi lah yang memberikan cahaya. Padahal tidak. Dalam surat An-Nur, Allah itulah yang cahaya, nurun ala nur. Tapi mereka jadikan Nabi sebagai Tuhan. Jadi ada kalimat selawat itu pun yang menjadikan kita syirik. Itu sederhana. Kita teruskan. Kalau kita menyembah kepada Allah ada disertai dengan bentuk penyembahan kepada makhluk, nah, maka kami menyembah kepada makhluk. Tak dogedo. Kami menyembah kepada Allah. Contoh dulu ketika orang datang ke Mekah, itu banyak itu orang-orang meyakini bahwa kalau bisa dapat kain kiswah yang penutup Ka'bah itu, kalau dapat itu cambianya dibawa pulang, itu berkah, itu keramat, itu adalah memberikan manfaat mudarat. Makanya orang-orang yang mengurus Masjidil Haram, kain kiswah kan dinaikan katanya, dilipikan katanya. Dulu kan di juluan ke bawah itu, maka dilipikan katanya. Setiap musim haji, kain itu habis dipotong orang, dicabiak, dibawa pulang untuk berkahnya. Termasuk kuburan Nabi itu dulu kan tak ditembok, tak dipagar gitu awalnya. Setiap orang datang ke situ berziarah, tu kira-kira kasih itu habis dibawa pulang. Nah, itu contohnya bu. Ini nak menyembah kepada Allah apa makhluk, tapi dia meyakini benda tadi itu datangkan manfaat, menolak mudarat. Nah, itu bentuk itu tadi. Bentuk-bentuk kesyirikan seperti itu. Padahal Allah yang datangkan manfaat, dialah yang menolak mudarat. Itu contohnya seperti itu. Kalau Jawa ini apa mungkin? Ya kalau gini mungkin Jawa orang-orang soleh yang kita anggap, kalau ibarat di Jawa maksudnya kiai. Kalau Jawa mungkin buya, ketuangku. Nah, datang ke kuburannya, rame-rame, meminta doa ke situ. Atau mungkin tidak seperti itu, mohon maaf, tidak menyabui daerah. Kalau duduk masuk ke rumah makan, nampak rumah makan itu foto aku salih. Nah, tentu aku untuk pelaris dagang. Ambo pernah menanya, betulan masuk ke makan itu, nampak foto itu. Sebelum aku tahu itu aku salih. Ambo tanya, kok foto siapa kau bu? Aku salih. Aku salih itu siapa? Cuma kan, ya awak tak tahu lupa. Cuman kecik orang-orangnya orang soleh di Priaman, kan? Ambo tak tahu lupa. Dia aku maunya bu. Ikolah yang mendatangkan rezeki
supaya ramai orang datang Paris. Kan sedikit itu, Bu. Meyakini dengan fatwa tadi itu ramai orang datang ke rumah makannya. Dengan orang datang itu berarti fatwa telah berikan rezekinya. Itu bentuk tadi penyembahan selain pada Allah. Itu contoh seperti itu. Jadi keyakinan seperti itu kan merusak iman, merusak la ilaha illallah, maka akan batallah semua amal-amal yang kita kerjakan tadi. Karena puncaknya awalnya itu adalah la ilaha illallah. Itu yang batal, otomatis di bawahnya batal. Salatnya, puasanya, zakatnya, dan hajinya. Ibarat kembali kita contohkan, awak salat dari awal, lama jago dengan baik, kekusukan, tapi lagi takhir, raka salam, walai dan ketahankan keluar aja, batal enggaknya? Otomatis batal sadonyo. Nah, semua tadi, la ilaha illallah batal, tapi batal sadorenya. Batal salatnya, tidak terima salatnya, zakatnya, puasa dan haji. Nah, rusak sadonyo karena akarnya rusak. Itu la ilaha illallah. Maka dalam kajian tauhid melalui hadis Rasulullah SAW, Azib bin Barak pernah menceritakan di saat Nabi menyampaikan hadis ketika melayat sahabat beliau yang lagi meninggal dunia. Di saat itu Nabi berkerumun dengan para sahabat menyampaikan hadisnya. Hadis itu menceritakan tentang, kalau disingkat dengan usul salasah. Usul salasah itu 3 pokok, 3 hal yang harus wajib kita ketahui. Nah, hadis itu sangat panjang, nanti buka di dalam kitab Ar-Ruh tentang roh, Ibnul Qayyim Al-Jawziyah ada menceritakan tentang roh. Jadi Nabi ketika melayat orang yang lagi meninggal dunia, nah, saat itu bila menceritakan tentang roh orang yang dicabut nyawanya, bila menyampaikan sekiranya seorang yang meninggal ini orang yang keadaan baik amalnya, baik ibadahnya, baik tauhidnya, maka Allah akan memerintahkan malaikat mencabut nyawanya dengan cara yang baik pula, dengan cara yang santun pula, datang cara elok, maka diambillah nyawa dengan baik-baik. Kemudian setelah diambil nyawanya, seketika malaikat ada 2 orang yang sebagai pembawa roh tadi, diambil roh tadi dari genggaman malaikat maut oleh 2 orang malaikat petugas membawa roh, dibungkus dengan kain kapan yang diambilkan dari surga. Itu dalam hadisnya. Kemudian dibungkus baik-baik, lalu dibawa ke atas, ke langit. Rohnya yang baik tadi. Sampai langit pertama, para penduduk langit pertama, langit kan 7 lapis. Langit pertama bertanya, ini bau wangi apa ini? Wangi sekali. Lalu malaikat membawa roh tadi, 2 orang jawab, ini rohnya si Fulan bin si Fulan. Mereka menjawab lagi, alangkah mulianya dia. Lalu malaikat tadi membawa roh itu ke hadirat Allah SWT, Sidratul Muntaha. Allah membukakan pintunya. Lalu Allah mengatakan, aku memberkahinya, kembalikan dia ke tempatnya. Maksudnya kembalikan ke alam barzakh yang ditanam tadi dalam kubur jasad awak, balik ke dalam balik, tempatkan ya tempat yang baik. Jadi artinya ar-roh itu ketika meninggal itu kan diangkat, nah, diangkat, dibawa naik ke atas. Kalau rohnya baik-baik, diterima dengan baik, lalu ditempatkan balik ke dalam kubur, dimasukkan jasad kembali ibu. Nah, jadi dalam kubur itu hakikatnya, tapi alam barzah lah ibu. Barzah kan terbatas, tak bisa mencari lihat lain. Di kalau ibu kalina kuburan tetap seperti mayat. Tapi dalam hadis itu ceritakan roh itu dibalikkan ke jasad itu.
Hidup balik air dalam kubur itu. Sesuai dengan alamnya nih Bu. Alamnya alam barzah lah. Barzah tuh awal ada batasan, nggak bisa menembus lagi alam barzah itu. Di dalam kubur itu nama barzah. Kalau wak kali kuburan, wak mencari jasadnya tetap terbungkui, terpuju, bikola lama membusuk. Tapi dalam alam barzahnya Allah menyampaikan orang tadi itu dibalian-balian jasad itu. Berarti pandangan ada batas dia yang sifatnya gaib. Sama dengan sekarang, Allah kan tidak bisa mencari ya. Di antara Allah kan ada jin, ada alam jin itu. Jin itu nyata ada, tapi Allah tidak bisa melihat jin itu. Jin itu punya hati, punya telinga, punya mata, seperti manusia. Ada alam yang kita tidak bisa mencari ya. Allah batasi. Sama dengan seperti itu alam barzah. Allah bisa mencari ya. Tapi roh itu dimasukkan balik ke jasad. Ketika itu datanglah malaikat menanyanya. Nah itu tadi 3 pokok. Apa pertanyaan? Yang pertama itu marrabbuka. Di duduan itu tanya itu. Nah, maka dalam hadis diceritakan 7 langkah sebelum orang meninggalkan kuburan datanglah malaikat menanyanya. Nah, ditanya itu Bu. Marrabbuka. Itu tadi pembahasan awal. Siapa Rabbmu? Apakah kamu mengimani la ilaha illallah itu sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah? Nah, jadi mengimani Allah menjadikan la ilaha illallah itu tidak ada yang memberikan rezeki. Kita meyakini rezeki itu Allah yang mendatangkan. Kita tidak ada menyembah kecuali kepada Allah, memintanya kepada Allah, memohonannya kepada Allah. Nah, itu contoh seperti itu. Kita menjalankan hukumnya Allah, diatur dengan aturan Allah SWT. Nanti yang selamat dia. Lalu yang kedua ditanyakan di dalam hadis itu ditampilkan wajah seseorang. Nah, lalu ditanya, kenalkah kamu dengan ini? Tapi ada yang katakan dalam riwayat lain langsung ditanya, ma nabiyuka. Nah, dalam hadis Azib bin Bara menceritakan ditampilkan wajah seseorang. Itu ditanya, kenalkah kamu laki-laki ini? Orang yang baik-baik tadi amalnya menjawab, dia adalah Rasulullah. Aku mengimaninya, mengikuti ajarannya. Aku beriman di atasnya. Lalu yang ketiga pertanyaannya, ma dinuka? Apa agamamu? Maksudnya bagaimana kamu dengan Islam? Apakah kamu menjalankan Islam, menegakkan syariat Islam? Nah, itu diantaranya pertanyaan. Orang mukmin tadi baik-baik menjawab dengan baik. Maka dikatakan beruntunglah kamu. Lalu dinampakkan kayaknya gambar neraka. Lalu disampaikan, tahukah kamu tempat ini? Inilah tempat azab. Allah telah menyelamatkan kamu dari tempat ini. Nah, baru dicarikannya gambar neraka, gambar surga. Ditanyakan, apa tempat ini? Inilah taman-taman surga. Inilah tempatmu. Allah telah menyediakan tempatmu, tapi sekarang kamu tunggulah di sini. Istirahatlah di sini. Nah, maka orang-orang yang soleh itu ibaratnya dalam kubur itu istirahatnya. Itu banyak hadis menceritakan tentang seperti itu. Itu gambaran tentang makna la ilaha illallah. Mungkin itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaat. Ya Pak. Ya Pak. Mengenai aku tadi Allah telah mendatangkan Hadis 19 Pak. Iya. Ada ketemu Pak? Yang 19 ya. Iya, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin. Jadi musibah telah tercatat semuanya. Ya. Jadi tidak ada penyesalan
umpamanya kena merangkik tadi ada kecelakaan itu doh. Nah, tidak ada seperti itu kalimat itu Bu. Itu sebabnya saja. Musibah telah tercatat. Anak ringian tadi. Jangan motor jo, kan? Pokoknya motor kecelakaan ini. Itu musibah. Maka ketetapan Allah itu tidak bisa kita mengingkarinya. Mudah-mudahan manfaatnya kita simpulkan bahwa perumpamaan apa bunyinya Pak ayatnya Pak? Al-Hadid ayat 19 lah. Iya, apa bunyi ayatnya Pak? Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, mereka itu orang-orang Berarti di bawahnya kali Pak? 20. 20. Tahuilah semuanya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-gurau. Bawahnya lagi Pak, ayat berapa itu? Al-Hadid. Ma asabaka terus ke bawahnya Pak. Surat Maryam kena. Itu dua berarti. Mohon maaf apa yang lupa berarti. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan Iya Pak. yang menimpa dirimu sendiri, Iya. semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Ya. Sebelum kami menentukannya, Iya. yang itu mudah bagi Allah. Ya, kan jelas Pak ya. Ayat kedua. Dia dua Pak ya. Ya mohon maaf. Salah berarti Pak. Lupa ayatnya. Mohon maaf Bapak Ibu atas penyampaian ini. Jika tersalah dari mulut saya sendiri, al-haqqu min rabbik, kebenaran dari Allah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.